adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raka Muhammad Panji. Nah, sini kita masuk ke pembelajaran yang baru, itu materi tentang select, teman-teman. Nah, di materi ini itu ada beberapa materi yang nanti saya akan bahas dan konfigurasi. Nah, yang pertama itu ada pengenalan select dan DHCP IP versi 6, kemudian teori select, kemudian itu ada paket play, kemudian ada pesan paket RA dan RS, kemudian ada DID, kemudian ada konfigurasi select. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama itu pengenalan select dan DHCP IP versi 6. Nah, di sini tuh IP versi 6 ini Global Unique Address Assignment atau GUA, teman-teman. Di sini ada select, kemudian ada DHCP versi 6. Ada yang tadi ini ada configure DHCP versi 6 server. Nah, ini untuk timelinenya. Nah, kita lanjut. Ini IP versi 6 GUA assignment. Nah, sebelum memahami materi stateless address auto configuration atau select, nah atau DHCP versi 6, nah teman-teman bisa belajar terlebih dahulu. Kita harus memahami konsep dari Global Unique Addresses atau GUA dan Link Local Addresses atau LLAS. Oke, sini lanjut. IP versi 6 hostlink atau local addresses. Nah, alamat link local IP versi 6 merupakan alamat IP versi 6 yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Nah, nanti host menggunakan pesan ICMP versi 6 atau router advertisement atau yang disebut RA. Nah, dari router untuk mengetahui informasi, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk yang IP versi 6 hostlink local addresses. Lanjut, di sini ada dynamic GUA, teman-teman. Nah, dynamic GUA ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada stateless dan ada stateful. Nah, untuk stateless ini juga dibagi menjadi dua lagi, teman-teman. Yang pertama ini ada select only dan select with DHCP versi 6. Kemudian yang stateful ini itu hanya satu, yaitu DHCP versi 6 dan server. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu saja untuk yang pembahasan yang pengenalan select dan DHCP IP versi 6. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, itu teori select. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tim simulasi lagi. Nah, jadi ada stateless select. Akan pada ini, nah ini untuk stateless ini terdapat ada select only dan select with DHCP versi 6. Nah, teman-teman ya, di sini ada select yaitu stateless address auto configuration. Ini dimana sistem auto protokol yang tidak menyimpan informasi keadaan state dari komunikasi sebelumnya. Nah, tidak ada device ataupun server yang mencatat atau mengolah pembagian IP versi 6 ke klien. Nah, jadi seperti itu untuk yang stateless select. Kemudian ini select only. Nah, ini mana select only ini itu masih di stateless, teman-teman. Nah, ini kan tadi ini untuk yang pembahasan stateless yang ini. Nah, di sini
itu stateless ini kan terbagi menjadi dua, ada yang select only dan select with DHCP versi 6. Kita akan membahas dulu yang select only. Nah, ini select only. Nah, select only atau stateless address auto configuration. Nah, nanti router mengirimkan pesan RA atau router advertisement untuk memberikan informasi IP versi 6 addressing, yaitu memberikan yang pertama itu ada network, kemudian prefix atau legs, dan yang terakhir itu ada default gateway. Nah, host membuat alamat GUA sendiri nanti otomatis dan cepat tanpa bantuan DHCP versi 6. Nah, lanjut di sini DHCP versi 6. Nah, di sini kita membahas yang DHCP versi 6 masih di stateless teman-teman. Nah, dari stateful configuration, server memberikan, mencatat, dan mengolah seluruh informasi IP versi 6 ke IP versi 6 address ke klien, yang dimana ada network, default gateway, prefix, LAN, dan DNS, dan jaringan besar mana. Sini lanjut ke select with DHCP versi 6. Nah, di sini itu gabungan antara select dan DHCP versi 6 teman-teman, yaitu dimana kombinasi stateless dan stateful itu membuat alamat host address sendiri atau select dan meminta informasi tambahan seperti DNS, NTP, dan lain-lain. Nah, server hanya memberikan informasi tambahan, tidak mengolah ataupun mencatat IP versi 6. Nah, oke, seperti itu untuk yang pembahasan select dengan DHCP versi 6. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan teori select teman-teman. Oke, lanjut kita membahas materi berikutnya itu paket play. Nah, di sini kita Nah, di sini teman kita sini ada pesan paket RA atau router advertisement. Itu yang adalah paket ICMP versi 6 yang dikirim oleh router ke jaringan lokal atau LAN. Nah, untuk memberitahu informasi IP versi 6 addressing. Nah, di sini terdapat ada sebuah, kita sebut saja kode teman, itu ada A, yang dimana ini itu adalah address auto configuration atau stateless. Dan sini ada O, itu dimana outer config play, dan itu ada artinya combination. Dan yang terakhir ini ada M, yang ini itu atau manage address configuration, ini termasuk ke stateful. Nah, sini lanjut kombinasi paket RA atau router advertisement. Nah, di sini ada select only. Nah, itu yang pada video sebelumnya yang select only itu select only ini masuk ke stateless teman. Nah, ini itu select only A ini itu address auto konfigurasinya ini harusnya 1 teman. Ini harusnya 1 address konfigurasinya. Kemudian yang O ini atau order config play-nya ini 0 karena tidak diizinkan untuk combination teman. Lanjut M nya juga ini itu auto manage-nya yang di stateful nya ini juga 0 teman, karena ini atau
ini juga tidak diizinkan teman. Nah, lanjut ini ada Slack dan DHCP versi 6. Nah, ini addressnya 1 diizinkan, kemudian O nya juga 1 teman, kemudian M nya ini 0. Nah, karena ini bisa disebut tidak diizinkan. Nah, lanjut yang DHCP versi 6. Nah, kenapa DHCP versi 6 ini tidak ada yang O nya teman? Nah, lihat di sini DHCP versi 6. Nah, ini kan hanya ada 1 teman, tidak ada kombinasi. Jadi di sini tidak ada O nya teman. Nah, ini untuk A nya ini itu 0 teman, karena ini tidak usah address configuration atau stateless. Kemudian M nya ini itu 1 teman, karena ini bisa menggunakan memanage address configuration teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan paket play. Nah, lanjut kita membahas ke materi berikutnya, itu pesan paket RA dan RS. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, sini paket RS dan RA. Nah, pada materi sebelumnya itu kita sudah membahas tentang yang paket RA-nya teman. Nah, di sini kita akan membahas paket yang RS. Nah, RS atau yang dimana itu artinya router solicitation. Itu adalah paket permintaan dari host ke router untuk mengirimkan informasi konfigurasi IP versi 6. Nah, di sini lanjut ada simulasi RS ke RA. Nah, ini kan terdapat satu PC, switch, dan satu buah router. Nah, kita sebut saja ini satu PC ini kita sebut yang RS, kemudian switch ini itu ada penghubungnya, dan router ini itu adalah misalnya RA. Nah, jadi ini contohnya si RS ini menanyakan ke RA, nah apakah kamu tahu yang IP 2001.db8 /21/64. Nah, baru si RA ini menjawab, nah ya saya tahu itu IP yang punya saya, kata yang si RA nya atau router 1 ini. Nah, itu setelah tahu di sini si router 1 itu akan menghubungkan kembali ke RS atau PC. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini lanjut itu ada proses to generate interface ID. Nah, satu ini ada randomly generate, dimana dibuat secara random dan unik. Kemudian ada yang kedua itu ada AUI 64. Nah, itu dimana dikombinasikan dengan interface ID atau MAC address suatu host dengan memasukkan angka hekadesimal FFFE di tengah IP versi 6. Nah, jadi yang UI 64 ini itu dimasukkan di tengah-tengah IP versi 6. Nah, ini seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan pesan paket RA dan RS. Nah, lanjut kita membahas materi berikutnya itu DID atau DID. Nah, di sini kita saja
saja. Nah, DID itu yang merupakan singkatan dari Duplicate Address Detection teman-teman. Nah, di dalam jaringan stateless, host dapat memverifikasi bahwa IP versi 6 yang baru dibuat dan bersifat unik. Proses DID digunakan host untuk memastikan bahwa GUI IP versi 6 bersifat unik. Nah, untuk menjalankan DID, host mengirimkan pesan ICMP versi 6 Neighbor Solicitation atau NS dengan alamat multicast yang dirancang secara khusus. Nah, yang disebut dengan alamat multicast solicited to atau not. Nah, jika ada device yang merespon dengan NA message, maka sudah siap dipastikan bahwa IP versi 6 yang dibuat itu unik dan bisa digunakan. Nah, tetapi jika ada yang merespon, maka alamat tersebut tidak unik dan harus dibuat kembali untuk menghasilkan alamat yang bersifat unik, teman. Nah, jadi jika IP versi 6-nya itu tidak ada yang merespon, nah maka itu kita harus membuat ulang supaya alamatnya itu unik, teman. Nah, sebaliknya jika ada sebaliknya ini, teman. Jika tidak ada device yang merespon dengan NA message, maka sudah dipastikan bahwa IP versi 6 yang dibuat itu unik dan bisa digunakan, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan DID, teman-teman. Nah, lanjut di sini kita akan membahas ke materi yang terakhir, itu konfigurasi Slack, teman. Pada video sebelumnya kan ini hanya membahas doang, teman. Sekarang kita akan konfigurasi Slack-nya, teman. Nah, untuk konfigurasinya di sini teman-teman tinggal membutuhkan satu router, satu PC, dan satu switch. Nah, kemudian hubungkan, dan ini untuk IP yang nanti kita akan konfigurasi, teman-teman. Oke, saya tanpa lama-lama kita langsung saja konfigurasi router CLI. Ini seperti biasa, enable konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk ke interface G0 kemudian no shutdown. Baik, lihat. Oke. Selanjutnya di sini tinggal kita masuk ke IP versi 6 address itu 2001.10.1/64. Oke, coba enter. Oke, tidak ada masalah. Kita coba lihat di sini. Nah, ketika kita desktop IP configuration, nah pilih yang IP versi 6 configuration. Nah, ini kan masih statik, kita coba pindahkan ke automatic. Nah, ini kan belum ada cara otomatis, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ini ketika pilih otomatis, di sini langsung muncul IP address-nya. Nah, caranya teman-teman tinggal tambahkan
saja konfigurasi lagi teman. Tambahkan sedikit konfigurasi. Itu konfigurasinya itu IP versi 6 ini cache routing, enter. Nah, konfigurasinya hanya seperti ini teman-teman. Nah, kita coba lihat lagi di sini otomatisnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini IP address-nya secara otomatis langsung ada teman-teman, dan gateway-nya ini langsung ada. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan konfigurasi Slack teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian pembuatan video saya kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.